Jiwa terpilih, renungkanlah sejenak. Pesan ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah panggilan yang lahir dari getaran ilahi. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar kehidupanmu, sebuah kegelapan yang berusaha merayap diam-diam, perlahan namun pasti, untuk menutupi cahaya yang ada di dalam dirimu. Ini bukan kebetulan, bukan peristiwa acak, melainkan sebuah rencana yang disengaja. Kegelapan itu ingin meredupkan sinarmu, membungkam tujuan hidupmu, dan menjauhkanmu dari takdir agung yang telah dipersiapkan bagimu. Saat ini, engkau mungkin merasa ada yang salah, ada sesuatu yang berat, ada jalan yang terasa buntu. Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah pertanda bahwa sedang terjadi peperangan spiritual yang tidak tampak oleh mata, namun nyata dirasakan oleh jiwa. Namun, ketahuilah dengan penuh keyakinan, engkau tidak sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah menutup mata dari langkah-langkahmu. Kasih-Nya tidak tergoyahkan, perlindungannya tetap hadir, bahkan di saat engkau hanya melihat bayangan. Apa yang sedang engkau alami bukanlah sekadar kesialan, melainkan ujian, sebuah proses penyucian yang akan menguatkanmu, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Musim kegelapan ini bukan tanda berakhirnya perjalananmu, melainkan awal dari sebuah kebangkitan yang jauh lebih besar. Percayalah, setiap tekanan yang kau alami adalah pintu menuju tingkat yang lebih tinggi, dan pesan ini hadir untuk mengingatkanmu bahwa waktumu sudah dekat. Pesan mendesak ini hadir sebagai peringatan sebelum peristiwa besar terjadi. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu, memanggilmu untuk bangkit, terjaga, dan melangkah dengan keberanian menuju takdir yang telah Ia tetapkan. Inilah saatnya untuk tidak lagi hidup dalam keraguan. Inilah waktunya untuk berdiri teguh, karena jalanmu adalah jalan yang penuh makna. Kegelapan boleh mencoba menutupimu, tetapi cahaya yang ada di dalammu lebih kuat daripada segala tipu daya yang ingin menjatuhkanmu. Engkau dipanggil untuk menjadi penerang di tengah dunia yang penuh ilusi, dan pesan ini adalah tanda bahwa peranmu akan segera dimulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, berhentilah sejenak dan berikan dukunganmu. Tekan tombol suka, berlanggananlah agar kita bisa menjangkau 30.000 jiwa terpilih, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Ingatlah, angka itu bukan hanya simbol, ia membawa getaran energi yang memperkuat pesan ini agar semakin luas menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Dan bila engkau ingin mengambil bagian lebih dalam lagi, gunakan fitur Super Thanks sebagai wujud dukunganmu agar pesan-pesan ilahi ini terus hadir dan menguatkan lebih banyak jiwa. Jika engkau benar-benar orang pilihan, rohmu akan menuntunmu untuk tetap bersama saya hingga akhir. Karena jauh di dalam hatimu, engkau tahu, pesan ini ditujukan khusus untukmu. Pertama, peringatan dari Tuhan. Ada nada berat dalam suara Tuhan saat ini, seolah seluruh semesta bergetar mengantarkan pesannya. Bukan sekadar kata-kata yang terdengar di telinga, melainkan getaran yang menyentuh inti jiwa. Tuhan melihat arah yang mulai melenceng, langkah yang semakin jauh dari cahaya, dan hati yang larut dalam kesibukan dunia hingga lupa pada panggilan suci. Peringatan ini datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan, seperti seorang ayah yang penuh kasih, menggenggam tangan anaknya agar tidak terjatuh ke jurang yang tersembunyi di depan mata. Peringatan dari Tuhan selalu membawa dua sisi, kelembutan dan ketegasan. Lembut, karena Ia tidak ingin anak-anak pilihannya hidup dalam kebutaan yang merugikan diri sendiri. Tegas, karena waktu semakin sempit dan tanda-tanda di langit maupun di bumi menuntut kewaspadaan. Banyak orang berjalan seakan tidak ada apa-apa, padahal tirai halus sedang digelar oleh kegelapan, menutupi pandangan dan membuat banyak jiwa terlena. Bahayanya bukan pada teriakan keras, melainkan pada bisikan tenang yang meninabobokan kesadaran rohani. Namun justru di balik tirai yang menipu itu, Tuhan sedang bekerja. Ia menaburkan benih kebangkitan dalam hati orang-orang yang berjaga. Dalam keheningan, ada jiwa yang tersentuh untuk bangun. Dalam kesunyian malam, ada hati yang mulai bergetar menyadari arah hidupnya. Peringatan Tuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari pergeseran besar. Mereka yang peka akan segera melepaskan diri dari rantai tipuan halus ini,
menemukan kembali cahaya, dan berdiri teguh ketika gelombang kegelapan semakin kuat. Inilah saat yang menentukan, siapa yang mendengar dan siapa yang menutup telinga. Tuhan tidak memaksa, tetapi Ia selalu memberi tanda, melalui firasat, melalui kejadian yang tanpa kebetulan, bahkan melalui kegelisahan batin yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu adalah undangan untuk kembali terjaga. Jiwa-jiwa terpilih sedang dipanggil, bukan untuk berjalan dengan nyaman, melainkan untuk waspada, kuat, dan teguh menghadapi pertarungan halus antara kebenaran dan kepalsuan yang kini semakin memuncak. Kedua, tidur spiritual. Tidur spiritual adalah keadaan ketika jiwa kehilangan kewaspadaan terhadap arah ilahi dalam hidupnya. Ia bukan tentang tubuh yang lelah, melainkan kesadaran yang terbius oleh kenyamanan dunia. Seseorang bisa tampak hidup, bekerja, bahkan beribadah secara lahiriah, tetapi batinnya tertutup, tidak lagi peka terhadap tanda-tanda yang sedang dikirimkan oleh Sang Pencipta. Inilah bahaya yang paling halus, jiwa yang tampak aktif secara fisik, namun sebenarnya sedang terlelap dalam kabut kegelapan yang lembut. Gangguan dunia hadir dalam berbagai bentuk, ambisi yang berlebihan, pencarian kekuasaan, haus akan pengakuan, bahkan rasa puas diri yang membuat seseorang merasa sudah cukup tanpa perlu bertumbuh lagi. Inilah yang membuat iman melemah, rasa syukur memudar, dan hati menjadi tumpul terhadap suara kebenaran. Saat jiwa tenggelam dalam tidur ini, ia mudah terjebak dalam ilusi, merasa aman padahal sedang berjalan menuju jurang. Namun Sang Pencipta yang penuh kasih tidak membiarkan jiwa pilihan tetap terbenam dalam kabut itu. Ada suara halus, tetapi mendesak, yang memanggil dari dalam kesunyian, "Bangunlah." Panggilan ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah tali penyelamat. Ia mengetuk hati dengan cara yang unik, melalui peristiwa, mimpi, bahkan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk membuka mata batin dan kembali berjalan di jalur terang. Jika seruan itu diabaikan, bahaya besar menanti. Kegelapan akan menelan mereka yang terus berdiam dalam tidur rohani. Tetapi jika seruan itu disambut, maka sebuah kebangkitan akan lahir, kesadaran baru, kekuatan baru, dan iman yang tak tergoyahkan. Inilah kesempatan untuk memutus kabut, berdiri tegak, dan melangkah dengan keyakinan penuh sebelum badai benar-benar datang. Tidur spiritual mungkin tampak nyaman, tetapi kebangkitan adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kemenangan sejati. Ketiga, tipu daya harta dan kekuasaan. Salah satu ujian terbesar dalam perjalanan jiwa adalah daya tarik harta dan kekuasaan. Dunia menawarkan ilusi bahwa semakin banyak kita memiliki, semakin aman dan berharga diri kita. Namun kenyataannya, pengejaran tanpa batas terhadap kekayaan justru membuat jiwa terikat pada kegelisahan. Bukan harta yang salah, melainkan ketika harta dijadikan pusat kehidupan, ia berubah menjadi jerat yang menutup mata batin dari kebijaksanaan ilahi. Jiwa yang seharusnya merdeka, malah terpenjara oleh angka, benda, dan status yang fana. Kekuasaan pun demikian, sering dipersembahkan sebagai puncak pencapaian manusia. Banyak yang mengira kendali atas orang lain adalah tanda kekuatan, padahal seringkali itu justru menyingkap kelemahan terdalam, ketakutan kehilangan posisi dan pengakuan. Kekuasaan yang tidak selaras dengan kebenaran ilahi menjadi candu yang tak pernah memuaskan. Ia mengikis empati, membutakan hati, dan pada akhirnya menjauhkan seseorang dari damai yang sejati. Bayangkan jiwa yang terus-menerus menimbun harta dan berusaha mempertahankan kekuasaan. Ia bagaikan seseorang yang meminum air asin. Semakin diminum, semakin haus. Kecemasan, iri hati, dan keserakahan menjadi buah dari akar yang salah. Inilah mengapa jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk melihat lebih dalam, melampaui kilau semu dunia. Harta sejati bukanlah yang dapat dihitung, melainkan yang menumbuhkan kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta kasih yang abadi. Oleh sebab itu, orang pilihan diajak untuk menempatkan harta dan kuasa pada tempatnya, sekadar alat, bukan tujuan. Kekayaan dunia akan berlalu bersama waktu,
tetapi kelimpahan yang lahir dari koneksi dengan sumber ilahi akan bertahan selamanya. Dengan menjaga hati tetap bersih, Anda tidak akan tergoda oleh gemerlap semu, melainkan menemukan kekayaan yang sejati, kelimpahan batin yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, dan tidak pernah berakhir. Keempat, 2 jalan di depan. Hari-hari yang akan datang akan menjadi titik penentuan, sebuah persimpangan spiritual di mana setiap jiwa dipanggil untuk memilih. Satu jalan adalah jalan kejatuhan, jalan yang tampak mudah, penuh rayuan duniawi, namun pada akhirnya menjerat dalam keraguan, ketakutan, dan keterikatan yang menguras jiwa. Jalan yang lain adalah jalan kebangkitan, jalan yang menuntut keberanian, disiplin batin, dan iman yang teguh, namun membawa kepada cahaya, kekuatan, dan kebebasan sejati. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dalam pilihan besar, tetapi juga dalam keputusan kecil sehari-hari yang mencerminkan ke arah mana jiwa bergerak. Bangkit tidak berarti mengangkat pedang melawan sesama manusia, melainkan menegakkan kekuatan batin melawan arus gelap yang ingin menguasai pikiran dan hati. Kebangkitan berarti menjaga kejernihan jiwa, mengasah keteguhan batin, dan memilih untuk tetap berada dalam aliran cahaya meskipun dunia sekitar dipenuhi kabut kebingungan. Ini adalah peperangan sunyi, perjuangan melawan bisikan keraguan, ilusi yang memikat, dan rasa putus asa yang ingin memadamkan api semangat. Jatuh itu mudah, karena dunia menawarkan banyak pintu kompromi, sedikit berbohong untuk kenyamanan, sedikit menyerah pada rasa takut, sedikit melepaskan nilai-nilai luhur demi diterima orang lain. Namun setiap langkah kecil menuju kompromi itu perlahan-lahan menarik jiwa menjauh dari cahaya. Sebaliknya, bangkit itu menuntut konsistensi, keberanian, dan kesabaran. Setiap kali Anda memilih untuk tetap setia pada suara nurani, Anda sedang memperkuat sayap jiwa untuk terbang lebih tinggi di atas kabut kegelapan. Hadiah dari kebangkitan bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan anugerah ilahi yang mengalir dalam bentuk kedamaian batin, kekuatan yang tak terguncangkan, dan terbukanya jalan takdir yang sejati. Saat Anda memilih jalan cahaya, Anda tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi orang lain. 2 jalan kini terbentang di depan, satu menuju kehilangan, satu menuju pemenuhan ilahi. Pilihan itu ada di tangan Anda, dan pilihan itu akan menentukan masa depan jiwa Anda. Kelima, perlindungan Tuhan di tengah penentangan. Jiwa terpilih, seringkali perjalananmu dipenuhi dengan pengawasan yang terasa menekan, seolah-olah setiap kata yang terucap dan setiap langkah yang kau ambil berada di bawah sorotan mata yang tidak ramah. Penentangan itu nyata, baik berupa bisikan keraguan, pandangan meremehkan, ataupun kekuatan yang berusaha menjatuhkanmu. Namun ketahuilah, tidak ada yang bisa menyentuh esensi jiwamu tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Tuhan melihat segala yang tersembunyi, dan pengawasannya bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga dan melindungimu. Kekuatan gelap memang berupaya membungkammu, membuatmu ragu pada jati dirimu, bahkan berusaha mengisolasi dirimu dari cahaya yang kau bawa. Tetapi semakin besar tekanan itu, semakin nyata pula perlindungan Tuhan mengelilingimu. Hadiratnya adalah perisai yang tak terlihat, menahan panah kebencian, fitnah, dan segala bentuk niat buruk yang diarahkan kepadamu. Perlindungan ini bukan hanya tentang keselamatan fisik, melainkan juga tentang keteguhan batin, agar engkau tidak kehilangan arah sekalipun badai mengamuk di sekelilingmu. Dunia mungkin mencoba menutup rapat kebenaran, menyelimutinya dengan kebohongan yang dirancang untuk menyesatkan banyak orang. Namun cahaya Tuhan tidak bisa dipadamkan. Cahaya itu selalu menemukan celah untuk bersinar, menembus lapisan kegelapan paling pekat sekalipun. Dan engkau, jiwa terpilih, adalah salah satu saluran dari cahaya itu. Dengan keberanianmu untuk tetap teguh, engkau menjadi saksi bahwa tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa benar-benar memadamkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ingatlah, perlindungan Tuhan bukan sekadar janji kosong, ia adalah kepastian yang hidup. Setiap penentangan yang engkau alami hanyalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untukmu. Kegelapan boleh menggertak,
tetapi ia tidak pernah bisa menang atas terang. Saat waktunya tiba, kebangkitan besar itu akan menyingkap segala kedok, dan engkau akan berdiri bukan sebagai korban penentangan, melainkan sebagai bukti hidup dari kemenangan cahaya ilahi. Inilah kuasa perlindungan Tuhan, diam namun nyata, sunyi namun menggetarkan, tak terlihat namun menguasai segalanya. Keenam, panggilan untuk bersiap. Persiapan pada masa ini bukanlah sesuatu yang dapat ditunda atau dianggap ringan. Ia adalah kunci untuk melewati gelombang perubahan besar yang sedang bergerak di atas bumi. Jiwa-jiwa yang terpilih dipanggil untuk menata hati, menguatkan niat, dan menyucikan pikiran agar mampu menjadi wadah dari energi ilahi yang akan semakin kuat mengalir. Tanpa kesiapan batin, kekuatan yang datang justru bisa membebani, tetapi dengan kesadaran dan latihan rohani, ia akan menjadi sayap yang membawa Anda terbang lebih tinggi. Ingatlah, panggilan ini bukan tentang ketakutan, melainkan tentang kesiapan untuk menerima cahaya yang lebih besar. Doa yang tulus, keheningan yang mendalam, dan tekad yang kokoh adalah bentuk nyata dari persenjataan rohani. Setiap kali Anda memperbarui batin dengan cinta dan syukur, Anda sedang menajamkan pedang spiritual yang tak terlihat. Setiap kali Anda menjaga hubungan erat dengan Sang Pencipta, Anda sedang mengenakan perisai yang tak dapat ditembus oleh kegelapan. Jiwa yang terpilih tidak boleh terjebak dalam pasivitas atau rasa ragu. Inilah waktunya untuk melatih kepekaan rohani, memperkuat iman, dan menyiapkan diri bagaikan prajurit yang terjaga di tengah malam. Persiapan ini bukan tentang fisik semata, melainkan tentang kesiapan batin, kemurnian hati, kejernihan pikiran, dan keteguhan jiwa. Hanya mereka yang berakar dalam kesadaran ilahi yang akan mampu berdiri teguh ketika badai mengguncang dunia. Kebangkitan global yang sedang datang akan menjadi pemisah yang jelas antara mereka yang telah siap dan mereka yang masih terlelap. Karena itu, persiapkanlah diri dengan sepenuh hati. Bangkitlah dengan keberanian, siapkan rohmu dengan doa dan disiplin batin, dan perkuat imanmu dengan keyakinan tak tergoyahkan. Inilah saatnya menjawab panggilan agung ini, karena jiwa yang terlatih akan menjadi penerang bagi banyak orang ketika kegelapan mencoba menutup jalan. Ketujuh, janji kebangkitan. Kebangkitan sejati adalah momen ketika jiwa yang diuji dalam gelap akhirnya menemukan terang ilahi. Dalam setiap luka yang pernah Anda tanggung, dalam setiap air mata yang pernah jatuh, tersimpan energi penyucian yang kini berubah menjadi kekuatan. Janji kebangkitan bukan sekadar bangkit dari kejatuhan, melainkan bangun dengan kesadaran baru, dengan hati yang diperluas, dan dengan roh yang lebih tajam dalam merasakan kehadiran Tuhan. Saat itu tiba, Anda akan menyadari bahwa setiap badai hanyalah alat pembentuk, bukan penghancur. Ketika Anda bangkit, yang berubah bukan hanya keadaan di luar, tetapi juga dimensi dalam diri. Kesadaran Anda bergerak ke level yang lebih tinggi, di mana rasa takut digantikan oleh keyakinan, dan keraguan digantikan oleh keteguhan. Janji kebangkitan membawa Anda selaras dengan hukum ilahi, sehingga apapun yang tampak mustahil mulai menjadi nyata. Anda tidak lagi sekadar menjalani hidup, melainkan menjadi bagian dari aliran besar rencana semesta yang penuh harmoni dan tujuan. Dari titik ini, kelimpahan yang dijanjikan bukan hanya berupa materi, melainkan juga kedamaian batin, kebeningan pikiran, dan kekuatan spiritual yang mengalir deras. Kebangkitan ini menjadikan Anda sebagai saluran berkat, kata-kata Anda menenangkan, kehadiran Anda menuntun, dan langkah Anda menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Dengan cara ini, janji kebangkitan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang peran Anda dalam mengangkat dan menyinari kehidupan orang lain. Akhirnya, janji kebangkitan adalah peralihan dari bertahan hidup menuju hidup dalam kemuliaan ilahi. Anda dipanggil bukan sekadar untuk selamat dari badai, tetapi untuk menungganginya, menjadikannya kendaraan yang membawa Anda ke tanah janji yang lebih luas. Dari seorang pejuang yang berjuang dalam senyap, Anda ditahbiskan sebagai pemimpin rohani, penuntun zaman, dan saksi hidup bahwa kasih Tuhan adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Inilah kebangkitan yang sejati,
Janji bahwa apa yang dulu menundukkan Anda, kini akan menjadi pijakan menuju takdir agung. Dan sebagai penutup, jiwa terpilih, masa depan memang menyimpan gelombang yang tak terduga. Akan ada ujian yang datang seperti badai, membawa kebingungan dan keraguan. Dunia akan semakin penuh dengan suara yang menyesatkan, dengan bayangan yang mencoba menutupi cahaya kebenaran. Namun ketahuilah, semua itu bukanlah untuk melemahkan Anda, melainkan untuk menguatkan Anda. Justru dalam tantangan itulah jiwa Anda ditempa, kesadaran Anda diperdalam, dan cahaya batin Anda dipertegas. Inilah saatnya Anda menancapkan pijakan yang kokoh. Jangan biarkan ketakutan atau ilusi dunia menggoyahkan hati Anda. Pegang teguh keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi yang senantiasa menyertai setiap langkah Anda. Kasih dari sumber yang abadi akan menjadi benteng yang melindungi, kebenaran yang murni akan menjadi kompas yang menuntun, dan hadirat suci akan menjadi energi yang menghidupkan jiwa Anda. Dengan fondasi ini, tidak ada gelombang yang mampu meruntuhkan, dan tidak ada kegelapan yang bisa memadamkan cahaya Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Justru di saat dunia tampak berguncang, Ia sedang memanggil Anda untuk naik lebih tinggi. Ia membangunkan kesadaran Anda agar tidak tertidur dalam kenyamanan semu. Ia memperlengkapi Anda dengan kebijaksanaan, keberanian, dan cinta kasih agar Anda siap menghadapi hari-hari yang penuh misteri. Semua proses yang Anda jalani sekarang adalah bagian dari persiapan menuju peran yang lebih besar, sebuah misi yang sudah menanti untuk Anda jalani dengan sepenuh hati. Maka, bangkitlah dan pancarkanlah cahaya Anda dengan penuh keberanian. Jangan biarkan keraguan membungkam suara jiwa Anda, sebab dunia sedang menanti sinar dari dalam diri Anda. Bertahanlah, tetaplah setia pada panggilan ilahi, dan jadilah mercusuar yang menuntun di tengah gelapnya samudera kehidupan. Ingatlah, kegelapan hanya bisa bertahan selama cahaya tidak hadir, dan Anda adalah cahaya itu.